Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali tentunya untuk di Mitra Badan TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini kita masih membahas tema kita, yaitu mengenai pembelajaran yang dapat kita petik dari surat Al-Qadar bersama dengan narasumber ada Bapak Ustadz Adi Sucipto. Nah, kita kembali bertanya kepada Bapak Ustadz, tentunya tadi telah disebutkan bahwa salah satu ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu sendiri yang pertama adalah tenang, Pak Ustadz ya. Kemudian mungkin tidak turunnya hujan. Itu benar nggak sih Pak Ustadz? Atau ada tanda-tanda lainnya yang mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah yang mungkin malam ini mereka tahu ini malam Lailatul Qadar tentunya seperti itu. Di antara ciri-ciri yang para ulama menyebutkan ketika datangnya malam Qadar itu, yaitu yang pertama, malam itu suasananya tenang, sejuk, nyaman gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada huru-hara ya. Kemudian yang ketiga juga tidak terjadi badai, petir gitu. Kemudian yang keempat, malam itu terasa berbeda dengan malam-malam yang lainnya gitu ya. Itu apakah hanya orang beriman saja yang merasakannya atau keseluruhan umat muslim, Pak Ustadz? Tentu bagi orang beriman ya, karena orang beriman kan dia secara secara imannya yang merasakan ya, karena ya, orang beriman tuh memanfaatkan malam-malam itu untuk beribadah. Jadi dia merasakan itu. Tetapi ya tetap jawaban yang paling tepat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita melihat dari beberapa referensi di kitab-kitab seperti kitab Asrarul Ramadan karangan Syekh Yusuf itu dikatakan bahwasanya di sana itu tenang, nyaman gitu di malam Qadar itu. Kemudian paginya itu juga terasa tidak panas dan tidak dingin. Nah gitu. Termasuk juga malamnya. Nah, jadi nuansa seperti ini salah satu penyebabnya adalah tanazzalul malaikah, malaikat itu turun ke bumi sehingga jadi terkondisikan bumi itu malam itu menjadi malam yang sejuk, yang aman, nyaman gitu ya. Nah, gitu. Yang jelas itu ciri-ciri daripada malam tanda-tanda malam Qadar itu sendiri. Oke, baik. Nah, dan dijelaskan di malam Lailatul Qadar tentunya Al-Quran itu turun secara bertahap ya Pak Ustadz ya. Dan kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap? Ada penjelasannya sedikit mungkin Pak Ustadz? Oh iya, tadi sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwasanya Al-Quran itu turun pada dua fase ya. Fase yang pertama itu tadi ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia itu tidak bertahap, tapi serentak 30 juz. Itu fase pertama. Maka itu disebut dengan Lailatul Qadar, malam Qadar gitu. Kemudian fase yang kedua dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW itu secara bertahap. Tapi diawali dengan surah Al-Qadar tadi di malam Ramadan tanggal 17, ada juga mengatakan tanggal 24 ya, dan tanggal yang lainnya itu perbedaan pendapat. Nah, ketika turun itu secara berangsur-angsur selama 22 bulan ya, 22 bulan, 22 hari, sehingga kalau ditotalkan itu menjadi 23 tahun. 23 tahun turunnya Al-Quran itu sendiri. 13 tahun ketika Nabi Muhammad di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi 23 tahun ya Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan ketika itu juga Nabi Muhammad mendapatkan turunnya wahyu itu bertahap-tahap. Nah, tadi sesuai kata pertanyaan tadi Bang Fahmi, mengapa berturun-turun bertahap-tahap? Karena yang pertama, Al-Quran itu membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya Zabur, Taurat, Injil itu diturunkan serempak ya kepada Nabi ya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa ya. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak, dia berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika fase ini Nabi Muhammad SAW menunggu waktunya, maka ketika turun itu surah seperti surah Al-Kautsar, surah-surah termasuk surah Al-Qadar tadi. Nah, kemudian turunnya Al-Quran juga
itu dalam surat-surat itu juga ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Madaniyah itu artinya surah yang turun ketika Nabi sudah hijrah. Nah, kalau surah Makkiyah itu surah yang turun kepada Rasulullah ketika itu Nabi belum hijrah ke Madinah. Jadi surah Makkiyah dan surah Madaniyah seperti itu. Nah, kemudian ketika Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur supaya apa? Supaya Nabi Muhammad juga lebih maksimal memahami daripada ayat-ayat, termasuk juga para sahabat yang lainnya ketika mendapatkan ayat-ayat yang disampaikan dari Rasulullah kepada sahabat secara berangsur-angsur, jadi sahabat juga mereka mempelajarinya dan juga menghafalnya gitu, sehingga tidak memberatkan sahabat. Sampailah di Al-Maidah ayat 6 itu terakhir ketika ayat itu ditutup, sudah tidak lagi turun ayat al-yauma akmaltu lakum itu ya. Nah, jadi setelah saya sempurnakan untukmu agamamu ya, dan Islam menjadi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmahnya mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Masya Allah. Nah, yang kita tahu bahwa kan tadi kan berangsur-angsur dan juga bertahap-tahap turunnya Al-Quran itu sendiri. Ada 2 fase ya Pak Ustadz yang kita tahu bahwa yang dijelaskan juga sama Pak Ustadz tentunya. Nah, setelah terkumpul keseluruhan tersebut, apakah setelah Nabi Muhammad masih hidup atau masih Nabi Muhammad wafat Pak Ustadz untuk terkumpul keseluruhan yang kita kenal dengan kitab suci Al-Quran itu sendiri? Oh ya. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, itu semua sudah terkumpul. Oh, sudah terkumpul. Ya, sudah 30 juz itu lengkap. Sekarang di zamannya Abu Bakar dikumpulkanlah gitu ya. Nah, mushaf-mushaf tadi dikumpulkan, ada yang ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di kertas-kertas ya. Jadi dikumpulkan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di masa Utsman bin Affan Rasulullah kan udah wafat ini ya. Kemudian di zaman Abu Bakar dikumpulkan nas-nas Al-Quran tadi. Kemudian di zamannya Utsman barulah diposisikan ya sesuai dengan urutan tadi. Al-Baqarah di mana, Al-Fatihah di mana, sampai An-Nas gitu. Tentu dengan petunjuk bimbingan Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Nah, jadi itu pengumpulan nas-nas Al-Quran, mushaf-mushaf Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian di setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW paling banyak baca Quran. Jadi dari urutan-urutan itu mulai dari juz pertama sampai juz terakhir itu beliau membaca Quran di depan Jibril dan malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad sehingga apa yang dibaca Nabi Muhammad itu ya komplit tadi 30 juz. Gitu. Baik, luar biasa, Masya Allah. Nah, di mana saja Pak Ustadz untuk turunnya Al-Quran itu sendiri? Ada tempat-tempatnya di mana saja kan? Tempat-tempatnya ya. Tempatnya ada di lembah, ada di gunung, ada di rumah, ya macam-macam ya. Ada dalam perjalanan Nabi, ya, ada di waktu Nabi di Mekah, ada waktu di Madinah, gitu ya. Bahkan ada surah Ad-Duha itu turun ketika Nabi Muhammad berada di rumah beliau, dan di sebelah dindingnya itu ada Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Jahal yang membenci Nabi, nah gitu. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala gitu ya. Nah, jadi menghibur Nabi Muhammad SAW. Ada juga Nabi Muhammad ketika beliau berada di tempat tidur. Alhaakumut takasur, wahai orang berselimut, ya bangunlah, ya. Nah, seperti itu. Dan juga ada juga beliau ketika berkendara, ketika beliau naik onta, sampai onta itu kalau bahasanya itu dia terdiam gitu ya. Jadi dia langsung terduduk gitu ya. Duduk di posisi dari berdiri ke duduk di padang pasir itu karena saking terasa berat gitu ya. Ada yang turun yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi Nabi bermacam-macam. Bahkan ada ketika itu Nabi SAW dalam keadaan tidur, ya, tertidur turun ayat. Baik, luar biasa. Ternyata bermacam-macam tempat, bermacam-macam kondisi Nabi Muhammad SAW sempat diturunkannya surat Al-Quran ini sendiri, Pak Ustadznya. Apa dengan kalau wahyu, apa bedanya Pak Ustadz? Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, apa bedanya dengan turunnya Al-Quran itu sendiri kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, wahyu itu sendiri firman Allah, disebut juga dengan wahyu.
yaitu Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Disebut juga dengan wahyu. Wahyu itu artinya perkataan. Perkataan Allah Ya, Subhanahu wa perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu turunnya berbarengan atau tidak sama Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, ya berbarengan. Ya, wahyu itu firman itu Al-Quran gitu. Jadi berbarengan diturunkan nih, Pak wahyu, Ustadz, ya? diturunkan wahyu. Itu bahasa kita aja. Ada apa? Kalamullah, perkataan Allah itu ya tadi firman Allah ya. Nah gitu. Wahyu ya itu tadi Al-Quran. Wahyu Al-Quran gitu. Jadi diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Nah gitu, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, kita umat Muslim kan tentunya berlomba-lomba untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar tentunya Pak Ustadz kan, baik perempuan, baik laki-laki, baik yang sudah berumah tangga atau masih bujang dan sebagainya. Nah, dalam kondisi orang yang tidak suci tentunya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu diperbolehkan atau tidak? Karena mungkin orang yang tidak suci, mungkin ada wanita yang lagi haid, yang lagi berhalangan tentunya, itu kan tidak dianjurkan untuk berpuasa Pak Ustadz ya. Dan tapi mereka ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri, itu seperti apa? Diperbolehkan atau seperti apa Pak Ustadz? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.